dalam kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dwinanda Linsya Levi. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo CS dicekal ke luar negeri. Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Mantan pelatih timnas Uzbekistan U23 Timur Kapadze mengaku pernah dihubungi PSSI terkait kesediaannya untuk melatih timnas. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Tak terima ditegur karena melawan arah, seorang pengendara sepeda motor justru menganiaya pengendara yang menegurnya. Polisi kini memburu pelaku. Aksi penganiayaan terekam video amatir warga yang melihat pertengkaran di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Polisi sudah menerima laporan dari korban dan tengah memburu pelaku penganiayaan. Namun polisi mengimbau pelaku untuk menyerahkan diri ke Polsek Jagakarsa. Kan viralnya udah kemarin juga sempat viral, kita lihat dan juga melaporkan ke Polsek Jagakarsa. Itu sekarang sudah kita dapatkan untuk baik foto, video, kemudian nomor kendaraannya itu kita lagi buru ya. Sekarang kita himbau untuk yang melakukan silahkan ke Polsek Jagakarsa untuk kita mintain keterangan tentunya. Sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP jatuh di wilayah desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang pada Jumat sore. Seluruh awak dilaporkan selamat. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon ini membawa 5 orang, yakni 3 orang penumpang dan 2 pilot serta co-pilot. Menurut warga sekitar, mereka melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka pesawahan. Keputusan pilot melakukan pendaratan darurat dilakukan karena pilot merasakan adanya gangguan mesin lost power, bukan karena cuaca. Powernya loss. Dari mana ke mana emang? Mana? Dari mana mau ke mana emangnya? Dari Bandara Budi Hartono ke Bandara Cirebon. Ke Cirebon. Apakah karena emang faktor cuaca juga, Pak? Bukan. Bukan ya. Tapi emang faktor kerusakan mesin atau teknikal aja? Kondisi pilot dan penumpang pesawat Bro Skydive Indonesia PKWMP yang mendarat darurat di pesawahan desa Kertawaluya, Karawang dalam kondisi baik. Tim Dokes Polres Karawang, Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pilot dan penumpang pesawat. 1 awak mengalami luka memar pada bagian tangan. Jadi kami dari Polres, dari tim Dokes sudah mengarahkan untuk pemeriksaan kesehatan dari para kru pesawat tersebut, dan hasilnya bahwa dari kelima secara umum baik-baik saja. Ada 1 yaitu pilotnya karena memang masih shock. Jadi Saudara, polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dwinanda Linsya Levi. Polda Jawa Tengah sudah melakukan olah TKP, otopsi hingga melakukan penyitaan barang bukti. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara untuk nantinya memberikan kesimpulan ada tidaknya unsur pidana.
Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Pihak kampus Untak tempat korban bekerja menduga ada kejanggalan dari kasus kematian dosen Levi. Untak membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus kematian dosennya Dwinanda Lincia Levi. Mereka berharap dengan dibentuknya tim advokasi, pengusutan akan berjalan tuntas dan transparan. Tadi sudah dibicarakan oleh Bapak ini Pak Oto, kita akan mengawal mulai dari Senin lah, insya Allah ya Senin kita sudah mulai mengawal kasus ini baik di tingkat di sembilan profesi itu di Propam, Provos maupun nanti pada saat penyidikan kalau memang itu masuk dalam ranah tindak pidana. Teka-teki kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang Dwinanda Lincia Levi belum terungkap. Temuan terbaru, seorang perwira polisi dari Polda Jawa Tengah, AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan. Dari hasil penyelidikan tim Propam Polda Jawa Tengah, AKBP Basuki berada satu kamar dengan korban. Saat korban ditemukan tewas di Kostel daerah Gajah Mungkur. AKBP Basuki diduga melanggar kode etik profesi karena anggota Polri yang telah berkeluarga dilarang tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa ikatan pernikahan. Sementara untuk kasus kematian korban, saat ini penyidik masih melakukan investigasi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut jika AKBP Basuki berada dekat dengan korban saat detik-detik korban tewas. Melakukan serangkaian proses penyelidikan. Kita kemarin sudah melakukan olah TKP di kamar tersebut, kemudian kita melaksanakan giat otopsi, dan kita melakukan penyitaan berbagai barang bukti yang ada di TKP. Dan juga kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ini kan AKBP ini saat ini menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut. Karena yang bersangkutan berada di kamar tersebut dengan korban. Jenazah ditemukan yang bersangkutan melaporkan sekamar dengan almarhum. Curiga dengan kondisi kematian adiknya yang tak wajar, serta adanya sosok AKBP Basuki di kamar korban, keluarga korban menduga ada kejanggalan. Kakak korban mengaku tidak tahu soal hubungan AKBP Basuki dengan korban. Selama ini saya kurang begitu paham ya, karena nggak pernah cerita. Karena korban ini tertutup. Private-nya, dirinya itu tertutup. Begitu pun dengan kedekatan AKBP ini juga Saya tidak tahu. Olah TKP telah dilakukan dan jenazah korban juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Keluarga berharap pengusutan dilakukan secara tuntas dan transparan agar penyebab kematian korban bisa terungkap. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal teka-teki kematian dosen Untak yang belum juga terungkap, saat ini kami sudah bersama dengan Kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Adri. Selamat malam Mas. Prof, jika melihat dari bagaimana kondisi korban ditemukan, apakah ini ada mengarah ke tindak pidana nggak Anda membacanya Prof? Ya selalu harus dibuka kemungkinan itu ya. Tapi kan sekarang yang bersangkutan sudah diotopsi, lalu kalau bahasa dari pemberitaan sudah ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena sakit dan bukan karena kekerasan ya. Maka ya kita lalu kemudian memperkecil analisis dengan mengabaikan soal tidak pidana dan fokus ke soal penyakitnya saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ketika ini menyangkut seorang polisi yang berada di lokasi itu pada saat meninggal almarhumah, maka tentu lalu menjadi itu masuk pada persoalan yang lain. Nah, di situ ada soal etika ya, yang dalam hal ini kelihatannya Polda Jawa Tengah itu telah mengambil langkah cepat, telah melakukan patsus pada yang bersangkutan dan bahkan akan melakukan satu peradilan etik kepada yang bersangkutan, dan ini lalu menjadi hal yang kita hargai. Demikian.
Tapi kalau kita mendengarkan dari paparan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Prof, ketika tadi disinggung soal satu polisi yang ada di kamar saat korban tewas ini, ia tahu bahkan ketika korban tewas mengetahuinya. Ini mencurigakan tidak, Prof, untuk diusut? Ada tidak nih ke arah pidana atau penyebab kematian korban yang perlu diungkap secara gamblang, secara terang? Prof. Adri. Baik, saudara, sambungan internet kami, sambungan virtual dan juga audio bersama dengan Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog UI, sempat terganggu. Kita akan coba kembali panggil. Prof. Adri. Prof. Adri. Ya, memang tadi disampaikan oleh Adrianus Meliala, saudara Kriminolog UI, bahwa yang pertama diungkap adalah bagaimana yang menjadi penyebab kematian korban. Memang sebelumnya disampaikan juga jika penyebab kematian korban awal temuan adalah karena sakit, sehingga itu bisa memperkecil dugaan mengarah ke tindak pidana, itu yang disampaikan oleh Prof. Adri. Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah adanya sosok polisi yang berada dekat dengan korban. Prof. Adri. Halo Prof. Adri. Halo, ya. Nah, Prof, tadi terputus ya, Prof. Sudah dengar suara saya dengan jelas, Prof? Oh, ini sinyalnya jelek sekali nih. Prof, jelas. Prof. Adri. Halo, Prof. Sayang sekali, saudara, memang perbincangan tadi bicara soal mengusut kejanggalan kasus kematian dosen Untak tidak bisa tuntas didiskusikan di malam hari karena tadi ada gangguan sinyal audiovisual kami bersama dengan Kriminolog UI. Kita ke sorotan berikutnya di Kompas Malam, saudara. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara, Kamozaro Waruwu. Pelaku utama adalah mantan sopir sang hakim. Kasus kebakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara, Kamozaro Waruwu, masuk babak baru. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku pembakaran rumah sang hakim. 1 diantaranya adalah mantan sopir korban yang juga merupakan pelaku utama. Dalam keterangannya, polisi mengungkap bagaimana para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini terlihat dari sejumlah rekaman CCTV yang merekam para tersangka sebelum dan sesudah kejadian. Dalam penyelidikan terungkap bahwa pembakaran itu dilakukan pelaku dalam rentang waktu 15 menit. Polisi mengatakan motif pelaku lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Kebakaran yang menghanguskan rumah hakim PN Sumatera Utara, Kamozaro Waruwu, yang berada di Komplek Taman Harapan Indah, Kota Medan tersebut terjadi 4 November lalu. Saat itu, Hakim Kamozaro Waruwu tengah menangani kasus korupsi proyek Jalan Dinas PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mantan pelatih timnas Uzbekistan U23 Timur Kapadze mengaku pernah dihubungi PSSI terkait kesediaan untuk melatih timnas. Lima kandidat pelatih timnas Indonesia tengah digodok oleh PSSI, belum sebut nama. Namun PSSI menyebut calon pelatih timnas diantaranya masih menangani klub dan timnas di negara lain.
5 nama masuk radar PSSI menjadi pengganti Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Timur Kapadze. Mantan pelatih timnas Uzbekistan U23 tengah berlibur di Indonesia. Timur menyebut hingga saat ini belum ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih timnas. Meski begitu, dirinya tidak menampik pernah dihubungi salah satu esko PSSI terkait kesediaannya untuk melatih timnas. Федерациядан albatta chiqishdi, Sumarji degan so'zlar. Просто xohishini aniq xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashishgan. PSSI memastikan saat ini seleksi calon pelatih masih berlangsung dan menjadi pembahasan di internal PSSI. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyebut calon pelatih timnas diantaranya masih menangani klub dan tim nasional negara lain. PSSI tidak akan mengungkap nama-nama calon pelatih dengan alasan melindungi privasi dan independensi calon pelatih. Berkaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua, juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Tidak mungkin kami akan membuka. Sampai saat ini PSSI masih menggodok siapa sosok yang paling tepat membesut JICES dan kolega. Analis sepak bola Firzi Idris menilai idealnya sosok pelatih timnas diumumkan setidaknya pada Januari 2026 agar bisa mempersiapkan tim pada FIFA Matchday Maret dan agenda Piala AFF. Interview pelatih katanya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Kita nggak tahu kapan persisnya, timeline persisnya, tapi memang PSSI menargetkan bahwa sebelum ronde Maret itu sudah pasti ada pelatih baru. Nah, paling late itu awal Januari, sehingga dia punya waktu persiapan khusus untuk menghadapi ronde Maret dan juga persiapan menghadapi Piala AFF dan juga kampanye Piala Asia kita nanti pada awal tahun 2027. Rencananya pekan depan PSSI akan memulai wawancara kandidat pelatih timnas. Siapapun yang nanti dipilih PSSI, sang pelatih harus mampu dan memahami karakter pemain timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas mengenai kandidat pelatih timnas Indonesia bersama dengan analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Brian. Bung Wes, di Jakarta nih, Timur Kapadze, apakah ini jadi sinyal yang begitu kuat jika Kapadze lebih intens dengan PSSI dibandingkan 4 kandidat lain kalau misalkan emang Timur ini masuk kandidat? Bisa saja ya, ini menariknya membahas sepak bola kita, membahas federasi kita penuh dengan lika-liku dan drama-drama yang menarik untuk terus kita bahas. Tapi kalau Timur Kapadze sudah mengundurkan diri dari tim nasional Uzbekistan setelah Cannavaro menjadi pelatih kepala untuk tampil di Piala Dunia, bukankah ini bertolak belakang dengan pernyataan Pak Marji bahwa 5 pelatih yang mereka sedang dekati itu masih terikat dengan tim lain? Itu pertama, Mas Ibrahim. Yang kedua, bagi saya adalah se-urgent apa, sepenting apa diadakan jumpa pers untuk mengatakan kami punya 5 kandidat. Apakah ini karena tekanan kemarin dari supporter di kantor PSSI? Apakah ini sudah menjadi bagian strategi untuk mengulur waktu karena mereka belum punya sebenarnya? Karena tadi saya sepakat Januari itu paling terlambat kita sudah punya pelatih tim nasional. Nah, lalu kita lihat lagi urusannya dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Kita punya kerjasama Januari 2025 kan kita tantangan kontrak di dalam
poin-poin itu ada pertukaran pelatih, ada pengembangan pelatih. Apakah kemudian ceritanya kan sama nih? Yang saya bisa baca situasinya adalah kita nanya lagi ke NTB, pelatihnya mana lagi dong yang nganggur, yang bisa kita buat kita, bisa jadi begitu kan? Kenapa tiba-tiba ketika pelatih Clever semua tiba-tiba tidak tahu, tiba-tiba datang ada ketum PSSI? Bukankah gini Mas Ibrahim, bukankah aspek elemen teknik itu harus dilibatkan di dalam kepemilian pelatih? Kemarin-kemarin kita punya Dirtek, nggak ada. Sekarang kita punya Alexander Dirtek, oke. Tapi ketika Esko, kita bicara ketum sampai Esko yang bersuara, yang punya power untuk memilih pelatih, adakah elemen orang yang berbau-bau teknik sepak bola sehingga dia paham bahwa pelatih itu ketika dia presentasi programnya harus begini. Kalau menurut Anda saat ini kondisi di PSSI sendiri bagaimana untuk menggodok sosok pelatih? Ya, itu sebabnya saya menyambut baik kalau Dirtek dilibatkan. Jangan lupa kita juga punya penasihat teknis. Kita punya banyak warga Belanda di dalam federasi ini yang bisa kita libatkan. Kalau benar-benar kita mau berubah lah, nggak lagi seperti kemarin. Istilahnya kan Pak Erik dituding one man show tuh dalam mengelola tim nasional. Nah sekarang sudah ada perubahan. Semoga perubahan ini juga tidak terlalu dibumbui drama-drama, karena saya masih terus mencermati, menyoroti aspek komunikasi federasi kita. Dan sekarang tampaknya memang epicentrum mengarah pada sosok Timur Kapadze, walaupun belum dijelaskan ada kode dari PSSI. Tapi bicara sosok pelatih yang satu ini menurut Anda, Bung Es, sesuai tidak karakternya dengan yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia? Pertanyaan yang menarik. Kalau dulu Esko kita mengatakan kita punya tim kepelatihan terbaik karena banyak pemain naturalisasi kita, diaspora kita berasal dari Belanda. Apakah kemudian ini menjadi fondasi tim nasional yang sama? Kalau bicara gaya bermain, ini kan berbeda. Uzbekistan dan Belanda, kalau memang kerangka tim nasional kita masih berdasarkan pemain diaspora dan sedikit pemain lokal yang dibentuk di kompetisi di kita. Tapi kalau itu kemudian bisa dilunturkan ya, ucapan Esko kemarin itu bahwa itu sudah nggak berlaku, wajar kalau Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat. Terakhir kan dia kan bolak-balik ya di tim nasional Uzbekistan U19, U23, senior bisa 3 kali menggantikan peran pelatih sebelumnya, dan terakhir ini kan dia tidak kalah tuh, 8 pertandingan Uzbekistan dia beraih 5 kemenangan dan 3 imbang tanpa kekalahan. Di periode terakhir dia melatih Uzbekistan, jelas kalau itu jadi track record yang nggak setimpal sama pelatih sebelumnya yang kalau dibilang track record pelatih jauh. Jadi secara kepelatihan, secara teknis jelas kita bisa menganggap Timur Kapadze cocok buat tim nasional kita. Tapi kalau kata-katanya bahwa kemarin soal komunikasi lah, soal gaya bermain lah, semua orang akan menunggu racikan itu. Apakah pemain menyesuaikan diri dengan pelatih atau pelatih yang menyesuaikan strategi yang cocok untuk pemain yang ada? Kan ada dua hal yang itu bisa disatukan, tidak boleh dibenturkan tuh Mas Bian. Oke, kalau misalkan selain Timur Kapadze kan ada juga nama yang mencuat seperti Hallgrímsson dan juga Postecoglou. Nah, nama-nama ini bagaimana menurut Anda, Bung Wes? Pertanyaan itu kembali dengan jawaban tadi, pemain mengikuti gaya pelatih atau pelatih yang bisa mencari racikan cocok untuk pemain. Pertanyaan berikutnya, ini kita cukup nggak Mas Ibrahim? Menteri BUMN dengan Kemenpora kan berbeda tuh ya, kemampuan dalam pengelolaan dana finansial PSSI, nggak boleh dibohongin, itu berbeda. Nah kalau nanti federasi kita masih memakai uang negara dalam berbagai kegiatan, mungkin pemberi dan penerima orang yang sama, ini akan menjadi dinamika baru lagi di federasi. Oke, ini dengan agenda di tahun 2026 termasuk Piala Asia 2027. Jadi idealnya kapan sih? Lagi-lagi bicara soal waktu. Menurut Anda idealnya kapan kita harus punya pelatih definitif? Paling telat itu memang awal Januari sudah harus mulai. Karena ada FIFA Series juga kan yang kita masakan untuk FIFA Matchday.
Jadi kalau saya sih berharap siapapun pelatihnya Mas Ibrahim, jangan terlalu sering tidak berada di Indonesia. Sering-seringlah nonton sepak bola Indonesia dan sering-seringlah berdiskusi dengan para pelatih yang pernah atau bisa menjadi partner dalam membangun sepak bola Indonesia. Jadi jangan seolah hanya datang pas saat mau bertanding, tim ini dikelola dengan cara instan seperti di luar negeri, di Eropa sana. Berbeda jauh. Kita berbeda jauh, tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Jadi siapapun pelatihnya, Mas Ibrahim harus lebih mengenal sepak bola Indonesia, budaya Indonesia, dan bermainlah yang baik dengan federasi. Jangan kemudian kita menjadi penonton di drama antara pelatih dan federasi. Karena banyak cerita sejak zaman Sintayong itu kita banyak cerita yang nggak bisa kita publish di media massa. Oke, jadi semakin banyak drama ya di sepak bola kita tentunya. Bung Wes, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas malam hari ini, Bung Wes. Saudara, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS, dicekal ke luar negeri. Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Setelah hujan deras di kawasan puncak Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur menyebabkan letusan sekunder terjadi pada Jumat sore. Tutup. Di Geladak Perak tutup. Hujan. Jembatan Geladak Perak besok Kobokan pukul 16 Sejumlah relawan menghalau pengguna jalan untuk tidak melintas di jembatan Geladak Perak lantaran jembatan sudah tertutup asap tebal akibat letusan sekunder. Intensitas lahar dingin yang cukup besar menyebabkan material panas Semeru menguap menjadi kepulan asap dan mengganggu jarak pandang. Akibatnya akses di jembatan Geladak Perak ditutup sementara. Iya, masih di jembatan. Ayo, segera menepi aman ya, di jalur yang aman dulu. Polisi dan BPBD Jatim gerak cepat dengan meneriaki warga agar segera keluar dari lokasi bencana Semeru. Warga diminta menuju lokasi pengungsian agar mereka lebih aman. Petugas juga menutup jalan agar tidak ada warga yang memasuki area berbahaya. Polisi juga telah memastikan warga yang berada di 2 dusun yang tengah mengevakuasi barang-barang mereka sudah keluar dan menuju lokasi pengungsian. Erupsi Gunung Semeru menyisakan kepedihan bagi warga kaki gunung. Harta benda, rumah dan sawah habis tersapu awan panas dan lahar dingin Gunung Semeru. Dari bawah dia. Tapi saya nggak berani Pak, sendirian. Mau dengan siapa Pak yang mau ke sana itu. Terus Ibu sekarang mengungsi di mana? Di sekolah di SD Supiturang. Supiturang ya. Sementara itu, warga Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Jumat pagi datang kembali ke rumah mereka yang porak-poranda akibat terjangan erupsi Gunung Semeru. Mereka mengais barang yang masih tersisa untuk bisa diselamatkan. Jadi baru sekarang Pak berani ya? Ini baru sekarang berani. Memang ada yang bisa diselamatkan Pak? Oh ya ada sebagian, kalau yang lain hancur semua itu nggak kena. Nggak kena ya. Erupsi Gunung Semeru terjadi Rabu 19 November lalu. Status siaga 4 atau awas dikeluarkan PVMBG. Radius area berbahaya 8 km dari puncak gunung dan sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan, sejauh 20 km dari puncak gunung. 2 kecamatan terdampak yaitu Pronojiwo dan Candipuro. Sebanyak 963 warga terpaksa mengungsi akibat terdampak letusan Semeru. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang selama 3 hari, evaluasi akan dilakukan setelah masa perpanjangan pencarian berakhir. Jadi 4 SAP.
Kepala BNPB Lejen Suharyanto menegaskan proses pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang selama 3 hari. Nantinya setelah masa perpanjangan berakhir, petugas akan melakukan evaluasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk menentukan proses selanjutnya. Ini sudah hari ke-8. Seharusnya memang pencarian itu SOP-nya 6 kali 24 jam. Tetapi karena kita ingin semuanya bisa ditemukan, makanya ditambah 3 hari. Nanti setelah 3 hari baru kita akan diskusi dengan ahli waris, terutama keluarganya. Kalau nanti dari keluarga yang sudah mengikhlaskan, baru kita akan evaluasi apakah pencarian akan dilanjutkan atau tidak. Sorotan berikutnya, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS, dicekal ke luar negeri. Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Polisi melakukan pencekalan terhadap Roy Suryo CS dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pencekalan dilakukan usai 8 orang resmi menyandang status tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut pencekalan berlaku selama 20 hari, mulai tanggal 8 sampai 27 November dan selanjutnya diperpanjang untuk 6 bulan ke depan. Meski dicekal, Roy Suryo CS tidak ditahan oleh penyidik. Mereka hanya wajib lapor 1 kali seminggu setiap hari Kamis di Polda Metro Jaya. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dilakukan dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga berjalan. Menanggapi status pencekalan ke luar negeri yang dikeluarkan Polda Metro Jaya kepada dirinya, Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan sebab status pencekalan dirinya bukan tahanan kota. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Status cekal yang disematkan terhadap Roy Suryo CS menjadi babak baru setelah status mereka naik sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Tidak semua anak Indonesia punya kesempatan yang sama mengenyam pendidikan, meski hak itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 4,1 juta anak berusia sekolah justru belum menikmati pendidikan. Banyak faktor pemicunya, mulai dari alasan ekonomi hingga kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Ini jadi tantangan besar buat pemerintah memastikan kualitas pendidikan merata untuk semua.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas pendidikan tanah air. Salah satu caranya dengan memperbaiki seluruh sekolah. Sungai Peda di Desa Bobo, Pulau Obi, Halmahera Selatan menjadi saksi perjuangan siswa SD Negeri 240 untuk bersekolah. Tak ada jembatan, tak ada rakit untuk menyeberang. Satu-satunya pilihan hanya menyeberangi derasnya arus sungai. Guru dan warga bahu-membahu membantu para siswa agar tidak hanyut. Meski berat perjuangan, di wajah-wajah mungil mereka tersirat harapan tentang masa depan. Setiap hari kerja kami selaku guru selalu mengantarkan anak-anak untuk menyeberangi sungai. Dan sungai ini adalah sungai yang kedua. Dan hari ini kita bersyukur karena sungai saat ini tidak ada banjir. Kendala akses pendidikan juga dialami puluhan siswa SD Negeri 006 Boteng, Mehalan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Satu-satunya jembatan penghubung desa rusak sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan. Siswa terpaksa menyeberangi sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Guru dan personel Babin Kamtipnas dikerahkan menggendong siswa demi keselamatan. Ironi dunia pendidikan juga tercermin di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bangunan SD Negeri Pajenangger 5 di Kecamatan Arjasa ambruk setelah 3 tahun rusak dan tidak ada perbaikan. Seluruh kegiatan belajar dilaksanakan secara darurat, bahkan sempat menumpang di rumah warga. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan kerap menyoroti masalah pendidikan di negeri ini. Dalam pidatonya di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat 17 November lalu, Prabowo mengakui masih banyak kekurangan dalam dunia pendidikan. Namun Prabowo bertekad memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, baik dari segi mutu maupun sarananya. Kita tidak malu-malu, kita mengakui masih banyak kekurangan, tapi kita bertekad untuk memperbaiki semuanya itu. Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Jadi saudara-saudara, kita tidak main-main. Masalah pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyebut hingga November 2025, 4,1 juta anak Indonesia tidak mendapatkan akses pendidikan. Sebuah ironi, karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak pendidikan setiap warga negara. Kendala terbesar dalam layanan pendidikan adalah faktor ekonomi dan ketimpangan jumlah sekolah serta guru di berbagai daerah. Kenapa mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan? Mayoritas ya faktor terbesar adalah dikarenakan faktor ekonomi gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di lapangan, sekolahnya saja nggak ada. Jadi nggak sama itu jumlah sekolah SD dengan jumlah sekolah SMP dengan SMA, itu seperti piramida. Semakin tinggi jenjang pendidikan, itu ketersediaan sekolah semakin jarang. JPPI juga menilai perbaikan kualitas pendidikan Indonesia mendesak dilakukan. JPPI mendorong pemerintah membuat program-program pendidikan yang sesuai kebutuhan anak. Ketika Presiden, ketika Menteri Pendidikan punya iktikat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah ya membuat kebijakan, membuat program sesuai dengan kebutuhan anak. Pemerintah telah memproyeksikan anggaran pendidikan 2026 mencapai 757,8 triliun rupiah, naik 9,8% dari outlook anggaran 2025 sebesar 690 triliun rupiah. Kenaikan ini
sesuai amanat konstitusi untuk menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Semoga sih nanti dengan konsistensi Pak Prabowo dalam pendidikan akan ada peningkatan kualitas dan alternatif pendidikan yang baik dengan biaya yang cukup terjangkau bagi orang tua. Menurut saya sih PR-nya sih masih kurang merata aja sih pendidikan di Indonesia antara kota sama di pelosok. Meski tidak mudah, harapan demi masa depan pendidikan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi targetnya menuju Indonesia Emas 2045. Hasilnya bergantung pada kebijakan dan tindakan yang dilakukan hari ini. Seabrek pekerjaan di ranah pendidikan harus dikebut pemerintah demi mencapai cita-cita kemerdekaan negeri ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV. Pesawat milik Bro Skydive Indonesia jatuh di wilayah desa Kertawaluya, Karawang pada Jumat sore. Seluruh awak dilaporkan selamat. Sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP jatuh di Karawang, Jawa Barat pada Jumat sore. Seluruh awak dilaporkan selamat. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon ini membawa 5 orang, yakni 3 orang penumpang dan 2 pilot serta co-pilot. Keputusan pilot melakukan pendaratan darurat dilakukan karena pilot merasakan adanya gangguan mesin loss power, bukan karena cuaca. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.